Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai metabolisme vitamin dan mineral. Pertama-tama, perkenalkan, Ketua Muhammad Pinggala, Wakil Ketua Maya Yuliasari, Pencari Materi Ronald Ivansa, Miftahul Najiha, Syefa Alfian, Habib Ali Mustafa, Dio Alif Permana, Sinalsal Mega Beta Biro, Ariandra Fahrian, Hairul Maulana Yas, Destia Salma Maliha, Bima Maulana, dan editor Lovely Angelina. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan. Latar belakang, mineral dan vitamin merupakan hal yang penting bagi tubuh. Ada berbagai jenis mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, antara lain kalsium dan vitamin D. Kalsium penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang dan gigi, membantu kerja jantung, syaraf, otot, dan menurunkan berat badan. Vitamin D berguna untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus halus. Kalsium tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga dibutuhkan pasokan kalsium dari makanan atau suplemen. Sedangkan vitamin D mudah diperoleh tubuh melalui pengubahan oleh sinar matahari pada kulit. Oleh karena itu, penggunaan kalsium dan vitamin D sering dikombinasikan agar dapat meningkatkan kerja kalsium dalam tubuh. Pemberian kalsium dalam menurunkan berat badan terbukti memberikan hasil yang baik. Hal ini terbukti pada penelitian yang dilakukan dengan pemberian kalsium sebanyak 36 mg per hari selama 28 hari dapat menurunkan berat badan tikus Mister jantan. Pemberian kalsium saja tidak cukup sehingga dibutuhkan vitamin D agar dapat menghasilkan efek yang lebih baik. Pemberian kalsium dan vitamin D dapat memberikan berbagai efek samping ke organ tubuh. Salah satunya adalah ginjal. Efek samping yang terjadi pada ginjal dapat berubah deposisi garam kalsium dalam parenkim ginjal atau disebut nefrokalsinosis dan pembentukan batu kalsium di ginjal yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan proses nefrokalsinosis yang lebih lanjut. Tujuan memenuhi tugas biokimia, mengetahui pengertian metabolisme vitamin dan mineral, mengetahui fungsi metabolisme vitamin dan mineral, mengetahui manfaat metabolisme vitamin dan mineral. Pembahasan yang pertama, metabolisme. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilisasi makanan untuk diubah menjadi energi. Selanjutnya yaitu tentang metabolisme vitamin. Pada tahun 1912, Fang adalah sarjana biokimia bangsa Polandia yang bekerja di London untuk pertama kali memperkenalkan istilah vitamin atau amin yang vital, yang kemudian terkenal dengan nama vitamin dari bahasa Latin vital yang artinya hidup, untuk menandakan kelompok dari senyawa-senyawa organik tersebut. Dipandang dari sisi enzimologi, ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Berdasarkan kelarutannya, vitamin digolongkan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K, yang hanya mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air terdiri atas asam karbonat atau C dan B kompleks B1 sampai B12 yang selain mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen juga mengandung nitrogen, sulfur, atau kobalt. Metabolisme umum vitamin. Vitamin yang larut lemak atau minyak jika berlebihan tidak dikeluarkan oleh tubuh, melainkan akan disimpan. Sebaliknya, vitamin yang larut dalam, yaitu vitamin B kompleks dan C, tidak disimpan melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Beberapa vitamin berfungsi langsung dalam metabolisme penghasilan energi. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi untuk mendukung kerja sel, glikosis, siklus Krebs, transport elektron, dan bioksidasi. Peranan vitamin dibutuhkan untuk perkembangan jaringan normal dari tubuh. Penting untuk menjaga kesehatan, mempertahankan hidup pokok, produksi dan reproduksi. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor pada sistem enzim. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah kelompok mikronutrien bagi tubuh. Artinya, zat gizi ini hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu makromineral dan mikromineral. Mineral juga disebut sebagai kofaktor atau senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Mineral juga memiliki beberapa peranan, seperti sebagai katalisator berbagai reaksi biokimia dalam tubuh,
transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, produksi hormon, pencernaan dan penggunaan makanan, bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, makromineral dan mikromineral. Makromineral ada mineral yang ada di dalam tubuh lebih dari 0,01 dari berat badan dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, seperti Ca kalsium, B fosfor, Na natrium, K kalsium, Ca klorida, dan S sulfur. Mineral mikro terdapat dalam tubuh kurang dari 0,01% berat tubuh dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari, seperti Fe, BeC, dan Co tembaga, I2 iodium, Zn zinc, Co kobalt, dan Se selenium. Metabolisme mineral. Mineral, kecuali kalium dan natrium, membentuk garam dan senyawa lain yang relatif sukar larut, sehingga sukar diabsorpsi. Absorpsi mineral sering memerlukan protein pengembangan spesifik atau specific carrier proteins. Sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting untuk mengatur kadar mineral dalam tubuh. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Proses transport aktif meliputi 1. Pengambilan 3 ion Na positif dari dalam sel dan menempati situs pengikatan pada protein integral. 2. Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke bagian luar sel. 3. Ion Na positif terlepas dari situs pengikatan dan keluar dari protein integral menuju keluar sel. 4. Kemudian dari luar sel, 2 ion K positif menempati situs pengikatan di protein integral. Dan yang terakhir adalah bentuk protein integral berubah dari sebelumnya membuka ke arah luar menjadi membuka ke arah dalam. Transport pasif. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan molekul terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh transport pasif adalah difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Transport pasif juga merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Zat-zat polar akan sulit melewati membran sel, karena membran sel salah satu pembentuknya adalah lemak. Difusi adalah penyebaran molekul zat dari konsentrasi atau kerapatan tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Contohnya seperti setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi gas di dalam medium udara. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah dengan melewati satu membran. Osmosis dapat didefinisikan sebagai difusi lewat membran yang bersifat selektif, permeabel. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik, yakni larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi. Selanjutnya, difusi terfasilitasi atau difusi diperbantu atau difusi dipermudah merupakan metode transfer pada sel yang dimana menggunakan metode difusi. Akan tetapi, dibantu oleh beberapa komponen pembantu. Komponen pembantu ini dibedakan menjadi dua, yaitu difusi terfasilitasi oleh protein dan difusi terfasilitasi oleh protein transport. Difusi terfasilitasi oleh protein. Jenis difusi ini menggunakan saluran protein, yaitu saluran protein integral atau protein transport. Saluran protein ini berfungsi sebagai alat untuk memindah molekul dengan mematuhi hukum gradien konsentrasi pada biofisika. Yang kedua ada difusi terfasilitasi oleh protein transport. Di sini, ion yang larut dalam suatu fluida akan dibawa ke protein transport ke tempat tujuan. Difusi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan protein transport seperti kalbindin,
pada usus halus. Dari penjelasan teman-teman saya tadi, di sini saya akan menyimpulkan dan memberikan saran. Kesimpulan, vitamin dan mineral nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk sejumlah fungsi biokimia. Umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme. Kofaktor adalah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal, yakni dibagi menjadi dua. 1. Ion-ion metal yang berupa mineral. 2. Koenzim yang merupakan senyawa organik yang berupa vitamin. Saran: dengan adanya pemaparan materi mengenai metabolisme vitamin dan mineral, diharapkan para pendengar dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih banyak lagi mengenai metabolisme vitamin dan mineral. Dan kami harapkan kepada untuk mengoreksi apabila ada kesalahan atau yang tidak benar mengenai materi yang kami sampaikan. Manfaat: meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Biologi telah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia selama beberapa abad terakhir. Nah, antibiotik adalah salah satu contoh kontribusi biologi bagi kesehatan manusia. Terhindar dari bahaya dengan mempelajari biologi, kita mampu menghindari bahaya di sekitar kita. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Jika kita memahami cara kerja virus, kita pasti lebih berhati-hati dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Manusia hidup dikelilingi berbagai sumber daya hayati. Jika kita mempelajari biologi, kita akan paham kehadiran pentingnya keberadaan mereka. Kita akan menjaga lingkungan dengan baik karena tahu fungsinya di dunia ini. Terima kasih. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk membuat tugas biokimia, metabolisme, vitamin, dan mineral. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.